Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waskito. Kali ini saya ingin berbagi tentang apa sih perbedaan antara SEO dengan Google Ads atau dulu kita sebut dengan Google AdWords. Ya, apa sih perbedaannya? Kemudian apa keunggulan dan kekurangan masing-masing dan bagaimana kita mengoptimalkan kedua hal tersebut gitu. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita bicara dulu tentang apa sih sebenarnya apa itu SEO atau Search Engine Optimization. Nah, SEO adalah sebuah upaya untuk mengoptimasi sebuah website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Tentu kalau kita mencari sesuatu di Google itu atau mesin pencarian yang lain, ketika kita memasukkan sebuah kata kunci, contoh Anda mau mencari rumah, ya, Anda ingin membeli sebuah rumah, Anda mencari rumah atau Anda ingin mencari sebuah barang atau informasi, Anda mengetikkan sebuah kata kunci, maka di situ akan keluar nanti di Google akan keluar bahwa situs-situs yang membahas tentang apa yang Anda cari atau situs-situs yang menjual produk-produk yang sedang Anda cari gitu. Nah, SEO ini akan membuat website Anda, website yang menjadi website yang Anda gunakan untuk menjual produk Anda, itu dengan SEO akan segera untuk muncul di halaman pertama dari mesin mencari tersebut. Ya, mesin mencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana yang layak untuk menempati ranking teratas dari hasil sebuah pencarian. Ini berlaku untuk semua mesin mencari seperti Google, kemudian Yahoo, dan mesin-mesin mencari yang lainnya. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan bicara masalah Google. Kenapa Google? Karena kita memang membandingkan antara Google Ads dengan SEO, ya, SEO yang berhubungan dengan Google. Apalagi di Indonesia ini mayoritas orang, 90% orang Indonesia itu mesin mencarinya menggunakan Google gitu. Makanya kita akan bicara dari sisi mesin mencari Google gitu. Oke, kita lanjutkan. Apa sih kekurangan dan juga kelebihan dari SEO? Ya, keunggulan dari SEO jelas ini adalah sebuah fitur gratis, ya, bukan fitur tapi ini adalah sesuatu yang gratis, ya. SEO itu gratis, 24 jam gratis, dan karena gratis otomatis profit yang kita dapatkan dari SEO itu lebih besar daripada yang berbayar karena tidak ada dana iklan di situ. Nah, ini keunggulan utama dari SEO. Ya, dengan menggunakan SEO Anda bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi kekurangan dari SEO itu apa? Kekurangan yang pertama adalah perlu penanganan khusus. Anda perlu men-setting deskripsinya, Anda perlu menggunakan title yang kira-kira atau judul yang kira-kira menarik, kemudian Anda perlu mengoptimasi halaman tersebut, strukturnya bagaimana, kemudian keyword yang Anda pasangkan di meta keywordnya seperti apa, kemudian backlinknya bagaimana, kemudian masih banyak hal yang lain yang perlu Anda setting seperti itu. Dan untuk mengetahui hasilnya butuh waktu yang cukup lama, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, bahkan lebih daripada itu butuh waktu yang lama untuk melihat efek dari apa yang Anda gunakan. Dan SEO ini hanya terbatas di fitur pencariannya. Contoh Google, kalau Anda menggunakan SEO maka hanya terbatas di fitur pencarian dari Google tersebut, padahal Google mempunyai banyak fitur, ya, banyak tools yang menarik untuk marketing, ya. Pencarian itu hanya salah satu keunggulannya saja, tapi masih banyak yang lainnya. Nah, yang terakhir, tak bisa dilakukan remarketing. Ya, bagaimana kita mau melakukan remarketing atau mentargetkan orang? Bagaimana kita bisa melakukan remarketing dengan SEO? Jelas itu hampir tidak bisa, ya, nggak bisa. Nah, kecuali kalau Anda menggabungkan SEO dengan Google Ads, yang nanti kita bahas Google Ads. Nah, apa itu Google Ads? Atau dulu Google Ads ini bernama Google AdWords, ya. Nah, ini ada beberapa orang yang kemudian bingung apa sih perbedaan Google Ads dengan Google AdSense, ya. Google Ads dengan Google AdSense itu berbeda jauh. Itu suatu benda yang dua hal yang memang berbeda.
Ya, Google Ads itu adalah kita membayar Google untuk beriklan. Ya, kita yang beriklan kepada Google. Sedangkan Google AdSense itu adalah kita dibayar oleh Google karena kita bekerja sama dengan Google. Contoh, kita seorang content creator di YouTube, atau Anda punya sebuah website atau blog yang Anda pasangkan Google AdSense di situ, maka kalau ada iklannya nampil di situ, maka kita dibayar oleh Google, itu Google AdSense. Sedangkan hari ini kita bicara tentang Google Ads, kita yang membayar Google agar iklan kita ditampilkan di fitur-fiturnya Google, seperti itu. Oke, nah Google Ads itu adalah salah satunya adalah SEM, itu Search Engine Marketing, ya. Ini adalah salah satu fitur utama, ya, satu iklan berbayar dari Google, ya. Google dapat duitnya ya dari sini sebenarnya, gitu. Salah satu sumber keuangannya Google yang dari Google Ads ini, ya. Dan ini merupakan satu bisnis utama dari Google. Oleh sebab itu, Google Ads itu cenderung lebih diprioritaskan daripada SEO. Ini yang perlu kita pahami, ya. Ya jelas saja, karena Google dapat uang dari Google Ads, sedangkan dari SEO Google tidak mendapatkan uang sama sekali. Ini bisnis, gitu. Jadi otomatis Google akan memprioritaskan yang berbayar, seperti itu. Nah, apa itu kelebihan dan kekurangan dari Google Ads? Nah, keunggulan Google Ads yang pertama, iklannya cepat tayang. Begitu di-approve, ada dana di iklan tersebut, iklan akan langsung jalan. Ya, kalau Anda menggunakan Google Ads untuk di bagian pencarian, maka dia akan segera tampil di halaman pertama di hari itu juga, ya, bahkan muncul di 3 besar bisa jadi, atau bahkan yang tertinggi bisa saja kalau Anda bisa men-setting iklan dengan baik. Kemudian karena dia cepat berada di halaman pertama, otomatis kalau orang mencari produk tersebut, produk kita jual, maka dia akan menemukan segera produk kita, menemukan segera website kita, dan cepat terjadi closing. Nah, salah satu keunggulan dari orang yang mencari di Google itu biasanya karena dia sudah niat mau membeli produk tersebut. Orang sudah punya niat atau keinginan untuk membeli produk tersebut, maka kemungkinan closingnya juga lebih tinggi. Makanya salah satu yang disukai oleh orang-orang yang beriklan dengan Google adalah kualitas atau lead dari iklan tersebut itu sangat berkualitas. Ya, kenapa? Karena dia memang sengaja mencari produk tersebut. Gitu. Nah, lebih hemat waktu, tidak seperti SEO. Google Ads itu lebih hemat waktu karena begitu iklan di-approve langsung tayang hari itu juga tanpa menunggu waktu lama. Nah, satu lagi kelebihan dari Google Ads itu tidak hanya di pencarian saja. Google itu mencakup semua hal yang bekerja sama dengan Google. Contoh tadi saya sudah sebut bahwa kalau Anda seorang content creator YouTube dan Anda aktifkan Google AdSense di situ, maka jika ada iklan, maka jika kita pasangkan iklan, maka iklan produk kita atau apa yang kita jual juga muncul di YouTube tersebut. Begitu juga iklan display. Iklan display itu adalah iklan-iklan yang muncul di website-website yang bekerja sama dengan Google, termasuk juga aplikasi yang bekerja sama dengan Google. Oleh sebab itu, mungkin Anda pernah mengalami suatu saat ketika Anda browsing di sebuah web, ya, Anda mencari sebuah informasi atau mencari produk atau barang tertentu. Nah, begitu Anda masuk ke website tersebut, maka ketika Anda membuka website lain yang contohnya portal berita, ya, atau informasi apapun itu, ternyata produk yang Anda cari tersebut muncul di iklan di website lain tersebut. Bahkan bisa jadi muncul juga ketika Anda membuka YouTube, maka iklan dari produk yang Anda cari tersebut juga muncul di situ. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google, ya. Google itu sangat canggih dalam urusan remarketing, ya, sangat canggih dan cukup murah dibandingkan dengan beberapa platform-platform iklan online yang lainnya, gitu. Oke, nah, ada keunggulan, tentu aja kekurangan. Ya, kekurangan dari Google Ads adalah yang pertama, dia butuh biaya. Nah, yang kedua, hanya aktif saat iklan berjalan. Jika tidak ada iklan berjalan, maka juga tidak akan muncul. Itu sudah hal yang sangat lumrah sekali. Kemudian harus mengerti strategi marketing, ya.
Anda ketika menggunakan Google, Anda sebaiknya mempunyai strategi. Anda paham produk Anda seperti apa, Anda paham bagaimana agar itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah setting Google itu termasuk cukup rumit, ya, cukup rumit. Oleh sebab itu, saya sarankan tadi, Anda pahami betul untuk apa saya masuk di Google Ads, apa tujuannya, apa yang Anda harapkan dari iklan tersebut. Contoh seperti ini. Banyak sekali kita melihat iklan ketika kita buka YouTube gitu. Kita buka YouTube, Anda melihat banyak iklan bermunculan. Anda harus paham bahwa ketika sebuah iklan muncul di YouTube, itu punya banyak tujuan. Contoh seperti ini. Anda punya produk yang belum dikenal orang. Maka tujuannya Anda menampilkan di YouTube bukan untuk penjualan, tapi mengenalkan produk Anda. YouTube saat ini merupakan satu sosial media yang paling banyak dibuka orang, ya. Hampir semua orang di Indonesia saat ini membuka YouTube. Kalau kita bicara tentang mesin pencari saja, untuk pencarian saja, itu sederhana, sangat sederhana. Ya, tapi jika Anda ingin berikan lebih lanjut, Anda harus pahami betul strategi marketingnya. Kemudian, solusi untuk menggabungkan SEO dan Google Ads seperti apa? Nah, pertama, Anda harus pahami dulu bisnis Anda, karakter produk Anda seperti apa, karakter konsumen Anda seperti apa, kemudian pesaing Anda bagaimana, banyak tidaknya pesaing Anda harus pahami dulu di sini. Oke, kemudian gunakan kedua metode ini secara bersamaan. Google Ads itu Anda akan sangat membantu Anda untuk mempromosikan website Anda karena dia bisa boost di awal. Karena SEO tidak mungkin kita andalkan di awal-awal karena dia butuh waktu untuk membangunnya, dan itu bisa ditangani oleh Google Ads. Seiring waktu berjalan, nanti lama-lama dana iklan Anda di pencarian bisa turun karena SEO Anda semakin bagus dan dia bisa terindeks di halaman depan. Begitu sudah masuk di halaman depan, maka aman gitu. Anda bisa mengurangi, bahkan tidak menggunakan iklan pencarian di Google Ads lagi, karena dengan SEO yang Anda pasang di website Anda sudah masuk di halaman pertama, begitu. Nah, oleh sebab itu Anda perlu pahami ilmu funneling, ya, strategi marketing yang efektif untuk produk Anda. Supaya Anda bisa menjalankan iklan Google Ads dengan baik, kami mengadakan mentoring secara online. Anda bisa simak mentoring kami di link yang kami taruh di deskripsi. Anda bisa simak di situ, Anda bisa pelajari, nanti Anda bisa ikut mentoringnya. Mentoring bertahap, ada yang basic, yang pakai HP saja cukup, ada juga yang lebih lanjut lagi, bahkan sampai yang kelas profesional, sampai menggunakan Google Analytics, Google Tag Manager, dan fitur-fitur canggih Google yang lainnya. Anda bisa ikuti di mentoring-mentoring yang kami adakan. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.